Oke, baik, kita lanjutin yang kemarin itu sifat-sifat daripada bentuk eksponen. Sekarang yang keempat, bentuk eksponennya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx ya. Jadi dari sini A-nya tidak boleh sama dengan B, A dan B-nya itu lebih besar dari 0, dan A, B-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Maka untuk menyelesaikan ini kita pakai metode logaritma ya. Berarti dari sini logaritma A pangkat fx sama dengan logaritma B pangkat fx. Nah, pangkatnya ini adalah si fx, fx-nya ini pindah ke kiri. Jadi fx dikali dengan logaritma A sama dengan, seperti itu juga, pangkatnya ini pindahkan ke kiri ke depannya. Berarti fx dikali log B. Lalu kemudian langkah kemudian itu fx-nya itu sama dengan 0. Begitu. Jadi dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya fx itu sama dengan 0. Seperti itu. Jadi bagaimana menyelesaikannya ini? Gitu kan ya. Berarti contohnya yang pertama adalah tentukanlah himpunan persamaan 3 pangkat 2x tambah 10 sama dengan 5 pangkat 2x tambah 10. Nah, di sini tadi kita bisa mengambil model soalnya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, yang menjadi A itu adalah 3 ya, 3 pangkat fx, 3 dipangkatin dengan fx itu sama dengan 5 pangkat fx gitu kan ya. Kemudian kalau kita logaritma hasilnya menjadi fx itu sama dengan 0. Oke. Nah, di sini fx-nya ini siapa pangkatnya? 2x tambah 10 sama dengan 0. Berarti dari sini 2x sama dengan 0, pindahkan 10-nya jadi minus 10. 0 dikurangi 10 adalah min 10, maka x sama dengan min 10 per 2. Min 10 per 2 adalah minus 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah HP-nya adalah minus 5. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, tentukan himpunan persamaan, sama kita mengerjakan seperti ini. Dengan catatan A dan B-nya tidak sama. Berarti ini modelnya kalau kita bikin setengah pangkat fx itu sama dengan sepertiga pangkat fx gitu kan ya. Nah, dari sini fx-nya sama dengan 0. Fx-nya itu adalah x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. X kuadrat itu adalah x dan x. 3 itu adalah 3 itu didapat 3 kali 1. Biar jadi minus 2 adalah min 3 tambah 1. Maka dari sini adalah x-nya 3. Kemudian x-nya adalah min 1. Himpunan penyelesaiannya adalah min 1,3. Oke, sampai sini bisa paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan yang kelima. A pangkat fx sama dengan B pangkat gx ya. Berarti dari sini kita logaritmakan. Berarti log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Nah, dari sini kita ke contoh soal ya. Tentukanlah himpunan persamaan 3 pangkat x tambah 2 sama dengan 2 pangkat 3x. Nah, dari sini berarti kita logkan. Log 3 pangkat x tambah 2 sama dengan, logkan lagi, 2 pangkat 3x. Oke. Kemudian bagaimana ini? Nah, kita pindahkan pangkatnya. Pangkatnya ini adalah x tambah 2, x tambah 2 dan si 3x. Pindahkan dia jadi ke depan. Berarti kalau ke depan dia menjadi x tambah 2, karena ini 2 suku saya bikin tanda kurung, dikali dengan log 3 sama dengan 3x dikali dengan log 2. Seperti itu ya. Nah,
Kalau dalam logaritma, penjumlahan itu sama dengan kayak sama itu dengan kayak bentuk eksponen ya. Jadi dari sini kita bisa melihat, kita pisahkan dia. Ini ke sini dikali, ini ke sini dikali juga. Begitu ya. Berarti ini jadi X logaritma 3 ditambah dengan 2 logaritma 3 sama dengan, tetap ya, 3x kali log 2 itu bisa kita bikin kembali lagi. Hanya 3-nya saja yang kita pindahkan lagi. Kalau kita pindahkan lagi ke atas, berarti itu menjadi pangkat. Berarti jadi x dikali logaritma 2 pangkat 3. Oke, untuk yang ini juga. Untuk yang ini, lakukan hal yang sama seperti ini. Pindahkan ke sini. Berarti kalau dipindahkan dia, dari depan ke belakang menjadi pangkat ya. Berarti ini X logaritma 3 ditambah logaritma 3 pangkat 2 sama dengan X logaritma 2 pangkat 3. Selesaikan. Yang bisa diselesaikan yaitu 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya. Jadi yang sesama X, kan ada ini, kita lihat X-nya. Yang ini dengan yang ini kita gabung. Kita pindahkan. Kalau dipindahkan berarti menjadi berkurang kan? Yang ini positif pindah berkurang. Log 9 berpindah jadi min log 9. Oke. Maka kita samakan. Kita satukan dia yang satu suku ini. Berarti X-nya bisa keluar. Berarti X buka kurung. Log 3 dikurang log 8 sama dengan min log 9. Maka X sama dengan min log 9 per log 3 dikurang log 8. Maka HP-nya itu adalah min log 9 per log 3 kurang log 8. Inilah HP-nya. Seperti itu. Oke, sekarang yang keenam. Yang keenam itu adalah A dikali A pangkat fx dipangkatkan atau dikuadratkan ditambah dengan B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Jadi kita masuk ke contoh soal ini. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari 2 pangkat 2x tambah 1 lalu dikurang dengan 2 pangkat x lalu dikurang dengan 6. Seperti itu. Nah, dari soal ini kalian harus lihat sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen dari 2 pangkat 2x tambah 1 dikurang 2 pangkat x dikurangi 6 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita masukkan 2 pangkat 2x tambah 1. Kalau bentuk eksponen itu kan menjadi 2 pangkat 2x 2 pangkat 2x dikali dengan 2 pangkat 1 ya. Yang 2 pangkat 2x tambah 1 lalu dikurang dengan 2 pangkat x kurang 6 sama dengan 0. Sampai sini ya, bisa ya. Nah, dari sini lihat kalau 2 pangkat 2x itu kan sama dengan 2 pangkat x dipangkatin 2 lalu dikali dengan 2 pangkat 1 dikurang 2x, 2 pangkat x maksud saya, dikurangi 6 sama dengan 0. Kita jadikan dia 2 pangkat x, makanya bisa dipisah dia ya. Ini ya. Nah, dari sini kita misalkan 2 pangkat x itu sama dengan A. Oke.
Berarti dari sini kalau ada 2 pangkat X kita anggap itu A. Berarti 2 pangkat X. A kuadrat gitu ya. A kuadrat dikali 2 pangkat 1 itu adalah 2 dikurang. Oke, 2 pangkat X siapa kita misalkan tadi? Si A. Dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Ingat, ini pemisalannya. Kita mau cari si X, bukan cari si A. Berarti A kuadrat kali 2 itu menjadi 2 A kuadrat kurang A kurang A6 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. 2A kuadrat itu adalah 2A dikali A. Oke. Nah, sekarang itu 6 itu berapa? 6 itu perkalian berapa kali berapa? Bisa 2 kali 3, bisa 6 kali 1. Dia biar hasilnya minus 6. Jadi, kalau 2A dikali ke sini, ini kalikan ke sini, lalu dikurang dengan ini kali ke sini, hasilnya harus koefisien dari si A itu adalah min 1. Berarti kalau di sini kalau di sini 6, kan nggak mungkin jadi 12 kelebihan. Kalau di sini 6 kurang 2, 4. Nggak bisa. Berarti 2 dengan 3. 2 dengan 3 berarti kita bisa bikin di sini 2, di sini 3. 4 dengan 3 berarti minus 4 tambah 3. Kan ya? 2 kali 2A minus 4A. 3 kali A adalah 3A. 3A kurang 4A adalah minus A. Berarti dari sini kita bisa ketemu 2A tambah 3, A kurang 2 sama dengan 0. Berarti dari sini A-nya itu adalah plus 3 jadi min 3/2. Kemudian minus 2 menjadi positif 2. Nah, kita mintanya X bukan A. Nah, tadi kembali lagi ke sini kita. Tadi 2 pangkat X sama dengan A. Berarti 2 pangkat X itu kan tadi sama dengan A. Kita pakai A-nya min 3/2. 2 pangkat X sama dengan min 3/2. Ini tidak bisa diselesaikan, berarti ini tidak memenuhi. Kemudian kita coba lagi yang A-nya, kan ada 2 nih, yang A-nya sama dengan 2 ini yang 2. 2 ini dianggapkan 2 pangkat 1. Berarti X sama dengan 1. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1. Seperti itu. Oke, sekarang yang ketujuh, sifat ketujuh fx pangkat gx sama dengan 1. Langkah-langkahnya itu gx-nya harus sama dengan 0 yang pertama. Yang kedua, fx itu sama dengan 1. Yang ketiga, fx itu harus sama dengan min 1. Oke, harus dengan min 1 dengan syarat gx-nya harus genap ya. Jadi, kita masukkan ke contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4x pangkat 4x kurang 3 pangkat 3x tambah 6 sama dengan 1. Nah, kita harus tentukan dulu siapa fx, siapa gx-nya. Fx-nya itu adalah, lihat, siapa fx? Berarti 4x kurang 3. Fx-nya itu 4x kurang 3. Gx itu adalah 3x tambah 6. Nah, berarti kita masuk ke langkah pertama, yaitu si gx sama dengan si 0. Berarti gx sama dengan 0. Gx-nya secara tepat tadi 3x tambah 6 sama dengan 0. Maka selalu kita mencari x-nya ya. 0 dikurangi 6. Kalau begini langsung aja ya, 0 dikurangi 6 itu adalah minus 6. Karena plus 6 pindah jadi berubah tanda. X sama dengan min 6/3 itu adalah minus 2. Lalu yang kedua itu fx sama dengan 1. Fx-nya siapa? 4x kurang 3 sama dengan 1. Maka 4x sama dengan 1. Min 3 pindah jadi positif 3. 1 tambah 3, 4. Maka x sama dengan 4/4. 1. Seperti itu ya. Lalu yang ketiganya itu fx-nya sama dengan
min 1. Fx-nya sama dengan min 1 ya. Oke, Fx-nya tadi adalah 4x kurang 3. 4x kurang 3 sama dengan min 1. Berarti 4x sama dengan min 1 tambah 3. 4x sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan 2/4 itu setengah ya. Nah, sekarang kita masukkan ke gx. Dengan x sama dengan setengah, maka gx-nya itu adalah 3x tambah 6. Kita ganti x-nya dengan setengah, berarti 3 kali setengah ditambah 6. 3 kali setengah adalah 3/2 ditambah 6. 3/2 itu 1/2 ya. Ditambah 6 sama dengan 7/2. Nah, 7/2 ini tidak genap ya. Dia tidak genap karena apa? Karena dia bernilai pecahan. Jadi bukan seperti itu. Maka dari sini ini tidak memenuhi. Maka HP-nya adalah yang memenuhi min 2 dan 1. Yang inilah dia HP-nya. Ini tidak memenuhi ya. Seperti itu. Oke. Sekarang yang ke-8, fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Langkah-langkahnya itu gx-nya harus sama dengan hx, fx-nya harus sama dengan 1, lalu fx-nya itu sama dengan min 1. Fx sama dengan min 1, keduanya itu harus bernilai genap ataupun keduanya harus bernilai ganjil. Kemudian yang keempat, langkah keempat, fx-nya sama dengan 0. Keduanya bernilai positif. Keduanya ini maksudnya si gx dan si hx ya. Sekarang kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 5x tambah 11 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 5x tambah 11 pangkat x kurang 6. Tentukan dulu fx, gx, hx-nya. Berarti dari sini fx-nya adalah 5x tambah 11. Gx-nya itu sesuai ya. 2x kurang 1, hx-nya x kurang 6. Nah, sekarang gini, gx sama dengan hx. Nah, gx sama dengan hx. Berarti siapa sih gx-nya? 2x kurang 1 ya. 2x kurang 1 sama dengan si hx. X kurang 6, pindahkan. X-nya pindahkan ke kiri jadi minus x. Yang kanan ini minus 6 tetap. Min 1-nya pindah jadi plus 1. 2x kurang x adalah x. X ini dianggap 1. Min 6 tambah 1 adalah minus 5. Oke, itu ya. Yang keduanya, fx-nya itu harus sama dengan 1. Fx-nya adalah 5x tambah 11 sama dengan 1. Berarti 5x sama dengan 1 kurang 11. Karena plus pindah jadi min. Maka 5x sama dengan 1 kurang 11 min 10. Maka x sama dengan minus 2. Min 10 dibagi 5. Sekarang yang C. Yang C adalah fx-nya sama dengan min 1. Fx sama dengan min 1. Fx-nya adalah 5x tambah 11 sama dengan min 1. Berarti sama kayak tadi juga. Min 1 kurang 11 adalah min 12. Berarti x sama dengan min 12/5. Ingat, ada syaratnya untuk C. Keduanya bernilai genap ataupun ganjil. Nah, keduanya bernilai genap ataupun ganjil, kita masukkan ke gx. Gx-nya yang min 12/5. Berapa itu? 2x kurang 1. Kita buktikan ya. Berarti sama dengan 2 kali x-nya diganti dengan min 12/5 kurang 1. Ini sama dengan minus 24/5. 1 ini sama dengan 5/5 ya. Berarti 24 tambah 5 adalah 29. Min 29
Oke, sekarang kita cari yang HX-nya. HX-nya itu dengan min 12 per 5, itu X kurang 6. Ganti X-nya dengan min 12 per 5 kurang 6. Min 12 per 5 ini kan min 2 per 5 ya. Dikurangi 6 sama dengan min 8 2 per 5. Nah, sekarang kalian buktikanlah apakah GX dan HX-nya itu bernilai genap? Tidak. Berarti untuk yang min 12 per 5 ini tidak memenuhi. Seperti itu. Sekarang kita cari yang D-nya fx sama dengan 0. Oke, sekarang yang D-nya fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0, fx-nya tadi adalah 5x tambah 11 sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan min 11, x-nya min 11 per 5. Ganti g-nya itu min 11 per 5. Itu kan gx-nya 2x kurang 1. Maka sama dengan 2 kali min 11 per 5 kurang 1. Berarti min 22. Ini sama dengan min 22 per 5 kurang 1. Min 22 per 5 itu dapatnya kan min 4. 2 per 5 kurang 1 itu kan sama dengan min 5. 2 per 5 ya. Sekarang si HX. Si HX itu kita ganti X-nya dengan min 11 per 5. Itu kan X kurang 6. Berarti ganti X-nya dengan min 11. Min 11 per 5 dikurangin 6. Min 11 per 5 dikurangin 6 itu adalah min 2 1 per 5 dikurangin 6. Ini kan jadi min 8 1 per 5. Dia minta keduanya bernilai positif. Lihat, si GX-nya minus, si HX-nya minus. Berarti tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya persyaratan A dan B saja. Maka A-nya tadi itu adalah minus 5. A-nya tadi adalah minus 5 dan B-nya itu A-nya itu minus 5 dan B-nya itu minus 2. Maka himpunannya adalah minus 5, minus 2. Oke. Untuk ini sudah selesai, kita selesaikan ya. Sifat-sifat bentuk persamaan.